Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni Atinul Islam wal Iman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah etika profesi. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai etiket berjalan, berkenalan, dan bersalaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurdini Rifaiyah dengan NIM 190721100083. Di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator, dan selanjutnya ada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nur Wahyuni, NIM 086 sebagai pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Yuliana, NIM 1907211000015 dari kelas 5C. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pemateri pertama menjelaskan materi pertama yaitu mengenai etiket berjalan. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah tentang etiket berjalan. Berjalan pasti kegiatan yang dialami manusia dan terjadi secara alami. Tetapi meskipun alami, berjalan yang dilakukan selama ini belum tentu benar. Terkadang karena adanya cedera kaki yang menyebabkan berjalan dengan cara yang belum benar. Ketika berjalan, hendaknya kita memperhatikan sekitar kita. Barangkali ada orang lain yang terburu-buru tetapi terhalang oleh kita. Sedangkan ketika ada orang lain berada di depan kita dan menghambat jalan kita, maka sebaiknya kita mengucapkan permisi saat untuk berjalan mendahulunya. Ketika kita berjalan pun hendaknya tidak menyebabkan kecelakaan. Seperti ketika berjalan seharusnya berjalan berada di trotoar bagi pejalan kaki dan jangan sampai berjalan pada trotoar yang untuk kendaraan. Saat berjalan hendaknya tegak dan tidak membungkuk. Tampil percaya diri, kaki menapak ke tanah dengan mantap tetapi tidak perlu sampai berbunyi. Lalu juga menyesuaikan gerakan tangan atau mengayunkan pelan dengan langkah kaki agar terlihat serasi, dan sebaiknya mengucapkan permisi saat hendak melewati kerumunan, dan saat ada banyak orang lain berjalan melintas di depan kita, sebaiknya kita tidak membuang muka dari mereka saat berpapasan. Dan pada saat berjalan hendaknya tidak sambil membaca surat kabar ataupun menyimak handphone. Yang selanjutnya adalah etiket berjalan secara Islam. Ada tata cara tersendiri atau etika agar tetap sopan saat berjalan. Dalam suatu hadis yang artinya tiada satupun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SAW, seolah-olah mentari berada di wajahnya. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Lutaifah dan Abi Yunus yang bersumber dari Abu Hurairah. Dengan berdasarkan hadis di atas, ada beberapa etiket berjalan. Di antaranya yang pertama adalah berjalan dengan sikap wajar dan bersikap tawaduk dan tidak berlagak sombong, tidak mengangkat kepala atau menengadah karena sombong, dan sebaiknya tidak memalingkan muka ketika berpapasan dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah menjaga pandangan mata, baik untuk seorang laki-laki ataupun untuk orang perempuan. Yang ketiga, tidak mengganggu sekitar saat berada di jalan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan atau mengotori jalan, tidak membuang sisa makanan di jalan, dan tidak buang air besar ataupun buang air kecil di tempat yang dijadikan mereka bernaung.
Yang keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan, seperti menyingkirkan ranting ketika di jalan. Lalu yang kelima, menjawab salam dari orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal saat di jalan, karena ini bersifat wajib. Yang keenam, beramar ma'ruf nahi munkar atau melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Lalu yang ketujuh, menunjukkan jalan jika ada orang yang tersesat atau salah arah, salah jalan, memberi bantuan apabila yang membutuhkan pertolongan, dan juga menegur orang yang melakukan perbuatan yang keliru serta membela orang yang teraniaya. Yang kedelapan, seorang perempuan hendaknya berjalan di sisi pinggir jalan. Yang kesembilan, tidak mengebut apabila mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor di jalan yang ramai dengan pejalan kaki. Lalu melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri pertama yaitu Ika. Selanjutnya yaitu kepada pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang etiket berkenalan. Kepada Prita sebagai pemateri kedua, dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika berkenalan secara umum dan secara Islam. Dalam sebuah pertemuan itu akan melahirkan kesan atau image pada masing-masing individu untuk saling berkenalan. Dalam sebuah perkenalan bisa dijadikan untuk menilai seseorang dalam berperilaku pada awal pertemuan. Etika berkenalan itu sudah diatur dan memiliki tahapan supaya lawan bicara kita menjadi lebih memahami apa yang kita sampaikan. Demikian juga ketika kita melakukan perkenalan di awal, kita harus dengan cara sopan supaya kita mendapat penilaian positif dari orang yang kita ajak berkenalan. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam berkenalan yaitu yang pertama mengucapkan salam. Pada tahapan ini sangat berpengaruh besar terhadap penilaian diri kita. Apabila di awal kita tidak mengucapkan salam, maka kita akan dianggap kurang memiliki sopan santun dan akan menimbulkan penilaian yang buruk terhadap diri kita. Itu. Yang kedua yaitu dengan mengucapkan nama dengan jelas. Ketika mengucapkan salam nama kita, maka harus dengan bahasa yang jelas supaya mudah untuk dipahami oleh orang lain. Karena di dalam berkenalan, apabila pengucapannya kurang jelas, maka kita akan dianggap menutupi atau kurang terus terang kepada lawan bicara kita. Yang selanjutnya yaitu melakukan kontak mata. Ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain, maka yang diperhatikan yaitu kontak matanya. Dengan melakukan kontak mata kepada lawan bicara, maka kita dianggap menghargai lawan bicara kita, tidak acuh pada orang lain, dan yang lebih penting kita itu dianggap baik oleh orang lain dan dianggap percaya diri. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu jabat tangan dengan erat. Menjabat tangan dengan erat selama 3 detik maka akan menunjukkan bahwasannya kita dianggap percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Dan kita juga akan mendapat kesan yang baik pula dari orang yang kita ajak berbicara. Kunci utama dalam perkenalan menurut Sukoco tahun 2008 yaitu yang lebih mudah diperkenalkan kepada orang yang lebih tua. Umumnya seorang pria diperkenalkan kepada wanita, wanita diperkenalkan kepada pria. Jika pria itu orang penting yang perlu dihormati, misalnya seperti orang tua, atasan, dan guru. Namun seorang wanita diperkenalkan kepada pria bila wanita itu adalah keluarganya sendiri, dan jika perlu kita boleh memperkenalkan dirinya sendiri. Dalam budaya barat, ketika berkenalan, seorang wanita itu yang sedang duduk tidak wajib berdiri ketika bersalaman, dan hal ini juga berlaku bagi mereka yang sudah agak tua dan sakit. Sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Prita atas penyampaian materinya mengenai etiket perkenalan. Selanjutnya di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan tentang etiket bersalaman. Yang pertama yaitu tentang etiket bersalaman secara umum. Jadi bersalaman sendiri itu adalah suatu tata krama yang mana diimplementasikan oleh seseorang sejak dulu. Jadi berjabat tangan atau bersalaman itu adalah sesuatu yang bisa atau dilakukan saat pertama kali bertemu dengan seseorang atau pada saat acara-acara tertentu. Nah, bisa juga disebut dengan berjabat tangan, yang mana berjabat tangan ini sering dilakukan oleh masyarakat. Nah, atau lumrah gitu dijumpai di berbagai tempat gitu. Jadi bersalaman sendiri itu atau berjabat tangan itu suatu tuntunan yang mana itu menimbulkan indikator baik kepada manusia pada saat berjumpa. Berjabat tangan secara umum itu dengan menyatukan tangan dengan lawan salamannya. Jadi dijabat tangan seperti ini. Kemudian dihentakkan sewajarnya, kemudian berasa menyambut dengan hangat, dan kemudian dilepas dan dikembalikan seperti semula. Jadi bersalaman secara umum itu seperti itu, dengan mengantarkan tangan kita dengan lawan salaman kita dan dihentakkan secara halus. Kemudian ada beberapa hal saat bersalaman itu harus dihindari secara umum, yang mana yang pertama adalah bersalaman dengan lemas. Jadi berjabat tangan atau bersalaman dengan lemas itu memberikan kesan yang kurang yakin dan terkesan malas juga gitu, tidak menunjukkan minat. Jadi ketika bersalaman hendaklah menjabat tangan itu dengan rapat tapi tidak berlebihan. Nah, yang kedua ada berjabat tangan dengan sentuhan ujung jari. Jadi berjabat tangan dengan gaya sentuhan jari ini bisa menggambarkan kalau kita tuh malas terus nggak niat gitu. Jadi jika berjabat tangan itu hendaknya dengan menyodorkan 4 jari dengan baik. Jadi tidak hanya di ujung jari saja. Kemudian yang ketiga ada bersalaman dengan cepat. Berjabat tangan dengan seperti ini atau dengan cepat ini sangat tidak sopan karena terkesan tidak menghargai dan tidak niat. Jadi terkesan kita tuh seperti buru-buru. Jadi ada tata cara yang mana tata cara etiket bersalaman secara umum ini dengan baik. Yang pertama itu tangan bukan berarti wajib ditaruh di dada sehabis berjabat tangan. Tapi jika dilakukan itu tidak apa-apa karena lebih menunjukkan rasa menghormati. Jadi habis salaman kemudian tangannya ditaruh dada gitu. Kemudian yang kedua, jika yang dijabat tangannya seumuran atau di bawah kita atau bahkan yang belum pernah bertemu, kita tidak harus mencium tangan di bagian atasnya. Rasa menghormati itu cukup dengan menundukkan punggung sedikit. Tetapi jika kepada orang tua, dosen, dan orang sekitarnya sekiranya dekat dengan kita dan lebih tua, hendaklah mencium atas tangannya karena itu suatu hal yang menghormati yang lebih tua dan kita mengenalnya gitu. Nah, yang ketiga itu jika sedang bersalaman hendaknya melakukan eye contact, di mana saat bersalaman tuh jangan bersalaman tuh jangan melihat kemana-mana. Jadi kita fokus, kita melihat mata dia gitu. Jadi ada eye contact di situ. Karena jika tidak ada seperti eye contact seperti itu, seolah-olah kita itu meremehkan orang tersebut gitu. Jadi kayak seolah-olah fokus kemana-mana. Kemudian yang keempat itu, jika menggenggam tangan lawan bersalaman, lakukan dengan genggaman yang niat dengan menggenggam tangan sepenuhnya. Karena ini tuh menunjukkan rasa hangat dalam pergaulan. Kemudian yang selanjutnya itu etiket bersalaman secara Islam. Bersalaman diambil dari kata bahasa Arab yaitu musafaha, yang mana didapatkan dari kata soha, yaitu menyatukan tangan dengan telapak tangan pihak
lain atau lawan salaman. Nah, hakikat musafaha ini artinya sebagai sebuah kegiatan menyatukan tangan sendiri dengan tangan orang lain. Jadi secara terminologis, Ibnu Hajar Asqalani, berjabat tangan itu perilaku memberikan atau membuka telapak tangan ke tangan yang lain. Jadi pada intinya musafaha ini yaitu bersalaman bersalaman itu sudah sebuah petunjuk rasa saling memberi maaf. Juga seseorang itu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Bersalaman itu perilaku atau perbuatan yang ada di zaman Rasulullah dan dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sunnah, bukan suatu kewajiban. Jadi bersalaman itu adalah perilaku yang baik dengan mendapatkan pengampunan dari Allah yang disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana artinya jika ada dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman, maka dosa dua belah pihak itu diberi ampun saat belum mereka pisah atau melepas tangan keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi yang bisa didapat dari hadis ini adalah mendapat ampunan dari dosa itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap muslim saat bersalaman dengan sesama. Rasulullah SAW berjabat tangan itu tidak pernah melepas tangan sebelum lawan yang bersalaman itu melepasnya terlebih dahulu gitu. Jadi bersalaman itu adalah perbuatan yang tidak bisa membuat seseorang mukmin itu seorang mukmin itu lebih akrab dan dekat dengan mukmin yang lainnya. Inilah yang disebut dengan ikatan silaturahmi yang terjalin. Bersalaman itu adalah perwujudan dari salam, dan salam itu merupakan cara sebuah komunikasi dengan orang lain dengan saling menggenggam tangan kanan dengan hentakan kecil tadi. Adapun keutamaan memberikan salam kepada sesama muslim, yang mana yang pertama adalah terampuni dosanya, kemudian akan timbul rasa sayang antara seseorang yang berjabat tangan, kemudian yang ketiga memberikan ketenangan hati, dan yang keempat memupuskan rasa benci dalam hati. Nah, adapun cara atau etiket bersalaman secara Islam, yang pertama adalah bersalaman dengan wajah bersinar. Rasulullah bersabda yang artinya tidak boleh kamu meremehkan suatu hal yang baik dalam hal apapun saat menjumpai saudaramu dengan wajah yang bersinar. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa saat berjabat tangan hendaklah kita menunjukkan atau menampakkan wajah dengan berseri-seri. Maksudnya bisa dengan senyum yang lebar dan tidak tertekan, dan juga dengan kontak mata atau eye contact. Karena bersalaman itu juga cara melakukan komunikasi dengan yang lain. Jadi dengan senyuman dan kontak mata itu menunjukkan wajah yang berseri-seri. Kemudian yang kedua itu ada berjabat tangan dengan tangan yang bersih dan kering. Jadi tangan yang kotor itu tidak baik, baik dalam segi kesehatan maupun kesopanan, karena dengan tangan yang kotor maupun lembab itu bisa menyebabkan orang lain itu tidak nyaman bersalaman dengan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah bersalaman dengan berdiri. Jadi bersalaman dengan posisi berdiri itu mencerminkan rasa menghormati satu sama lain dan merasakan rasa kesetaraan gitu. Jadi kita jika sedang duduk dan ada yang mengajak untuk bersalaman atau Anda mengajak bersalaman, maka hendaklah kita berdiri dulu. Kemudian yang keempat, ucapkan salam saat bersalaman. Rasulullah SAW bersabda, dua orang Islam yang berjumpa, sampai di antara mereka salah satunya memberikan salam dan bersalaman dengan niat karena Allah, maka mereka diampuni. Jadi dalam hal ini mengucapkan salam adalah dianjurkan dalam agama Islam dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu tidak terburu-buru melepaskan jabatan tangan. Rasulullah saat berjabat tangan dengan orang lain, Rasulullah tidak pernah melepas tangannya sebelum seseorang itu sendiri yang melepasnya gitu. Nah, inilah yang namanya tidak terburu-buru. Jadi kesannya kita saling menghargai, tidak terburu-buru.
Kemudian yang keenam itu tidak memalingkan pandangan. Rasulullah saat bersalaman tidak pernah memalingkan pandangannya begitu saja sampai orang yang bersalaman itu pergi. Kemudian yang ketujuh itu menampakkan rasa kecintaan ketika berjabat tangan. Jadi dengan menunjukkan rasa cinta saat berjabat tangan, dalam hal ini yang dimaksud adalah saling menghargai satu sama lain dan tidak terkesan meremehkan. Nah, yang selanjutnya ini tentang hukum bersalaman bagi yang bukan muhrim antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi dalam Islam itu dilarang pada yang namanya bersalaman atau bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim, dalam artian yang tidak mempunyai ikatan saudara atau ikatan darah. Kemudian anjuran berjabat tangan yang tidak berlaku bagi laki-laki maupun perempuan kecuali sudah menjadi mahram. Jadi kalau sudah mahram itu tidak apa-apa. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya apabila kamu sudah memegang wanita lalu tidak mendapatkan air wudhu, jadi bertayamumlah dengan tanah di sekitarmu dengan baik. Jadi firman Allah ini, seseorang pria itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Jika bersentuhan hendaklah dia itu mengambil air wudhu. Nah, apabila dalam keadaan tidak ada air maka bertayamumlah. Jadi hukum bersalaman lawan jenis itu haram kecuali ada alas atau yang membatasi. Tetapi dalam hal ini banyak yang menganggap bersalaman dengan yang bukan muhrim itu hal yang remeh. Jadi itu menurut ayat tersebut itu bersentuhan itu tidak boleh, karena pada zaman sekarang remaja zaman sekarang itu lebih banyak hal ini tuh bisa menjerumuskan dalam zina, yang mana zina ini adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, andaikan kepala seseorang itu ditusuk itu lebih baik dibandingkan dengan memegang wanita yang bukan muhrim. Dalam artian hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa laki-laki tidak boleh untuk menyentuh seorang wanita kecuali ada hal tertentu dan mendesak, misal membutuhkan pertolongan atau yang lainnya, sesuatu yang urgent atau yang penting. Nah, tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan, seperti berdasarkan pendapat Yusuf Al-Qaradawi, di mana bersalaman antara pria dan wanita itu bukan muhrim itu bukan selalu haram. Tidak apa-apa bersalaman, tetapi dengan bersalaman itu hanya sebatas mencukupi kebutuhan saja. Ada dua gambaran yang dipaparkan oleh Yusuf Al-Qadarawiyah di mana tidak mengharamkan hal ini. Yang pertama itu diharamkan bersalaman dengan perempuan itu jika disertai dengan syahwat atau hawa nafsu, baik itu dari sisi laki-laki maupun perempuan, karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Dalam hal ini juga diperkuat dengan pendapat para ulama yang mana bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya boleh jadi berubah jadi jika bersalaman dengan syahwat atau hawa nafsu atau talazus, yang artinya merasa lezat-lezatan. Jadi jelas tidak diragukan lagi kalau misalkan bersalaman itu haram jika ada rasa hawa nafsu atau syahwat yang tinggi. Yang kedua itu dibolehkan bersalaman dengan wanita atau laki-laki yang sudah tua atau yang sudah tidak ada hawa nafsu atau gairah, dan sebaliknya untuk perempuan. Nah, ini juga berdasarkan riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar itu pernah bersalaman dengan wanita yang sudah berumur, dan juga ditunjukkan dalam Al-Quran pula menjelaskan hal demikian itu mengenai wanita yang sudah tua yang mana ada keringanan dalam masalah berpakaian. Jadi kesimpulannya adalah bersalaman antara pria ataupun wanita itu bersalaman. Jadi bersalaman antara pria ataupun wanita itu diperbolehkan jika tidak ada hawa nafsu yang membuat tuduhan.
Dan jika khawatir menimbulkan fitnah yang salah satunya adalah berenak-enakan dari salah satu pihak antara keduanya yang berlawanan jenis, maka jelas itu haram. Bahkan jika memang bersalaman dengan yang mahram tetapi disertai dengan syahwat atau hawa nafsu, maka haram juga hukumnya. Dan juga bersalaman dengan anak kecil pun bisa terjadi keharaman jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Jadi seperti itu menurut kesimpulan yang saya dapat dari referensi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.